Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam Salam Pagi mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 18 sampai pasal 5 ayat 24. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun,
Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para pandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Musa telah dipilih Tuhan Allah untuk membebaskan Israel. Untuk itulah ia memohon izin kepada Yitro mertuanya untuk membawa istri dan anak-anaknya lelaki kembali ke Mesir. Namun dalam perjalanannya, mengapa Tuhan Allah justru berikhtiar membunuh Musa? Ternyata ada satu hal yang diabaikan atau dilupakan oleh Musa, yaitu ketetapan Tuhan tentang sunat. Musa tidak bersunat, sehingga itu melawan ketetapan Tuhan. Maka Zipora sang istri yang menyadarinya menyunatkan anak lelakinya dan menjadikan Musa sebagai pengantin darah, yaitu dengan disentuhkannya kulit khatan sang anak ke kaki Musa, dan dengan demikian Musa pun dianggap telah bersunat. Sunat pada tradisi Israel sendiri adalah sebuah tanda bahwa ia telah menghidupi identitas sebagai umat Tuhan dan terikat dalam perjanjian Tuhan Allah. Dari sini kita belajar betapa pentingnya kita untuk taat kepada Tuhan saat Ia mempercayakan suatu tugas kepada kita. Bahkan kita perlu dengan teliti melihat kepada hidup kita agar jangan sampai ada kelalaian pada perintah Tuhan. Musa dituntut untuk taat secara total dalam pribadinya kepada Tuhan sebelum ia memimpin Israel keluar dari Mesir. Kemudian kisahnya berlanjut. Musa berjumpa dengan Harun yang telah menerima firman Tuhan untuk mendampingi Musa menghadap Israel dan Firaun. Kepada Israel di hadapan para tua-tua, Musa harus meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allah Israel telah berfirman untuk membawa mereka keluar dari Mesir menjadi bangsa yang merdeka, dengan mendemonstrasikan kuasa dan mujizat yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan Musa juga harus menghadap kepada Mesir, yaitu Firaun. Musa meminta Firaun untuk membawa Israel beribadah kepada Tuhan Allah.
Namun justru itu dipandang Firaun sebagai sebuah pemberontakan, sehingga Israel dibuat lebih menderita dengan kerja paksa yang ia tetapkan. Itu terjadi karena Tuhan mengeraskan hati Firaun, sampai tujuan Tuhan membawa keluar Israel dari Mesir terjadi. Orang Israel yang tidak memahami maksud Tuhan itu, alih-alih mendukung tindakan Musa, mereka justru memusuhi Musa dan Harun. Musa berseru kepada Tuhan Allah, tetapi Tuhan sendiri berfirman kepada Musa bahwa tangan kuat Tuhan akan menekan Firaun sampai ia membebaskan bangsa itu dari Mesir. Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada Firaun, sehingga Firaun akan mengusir Israel dari Mesir. Perikop ini menolong kita memahami bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan ternyata tidaklah mudah. Perlu kepercayaan dari orang-orang sekitar kita. Bahkan kadang kita diperhadapkan pada orang-orang yang meragukan atau mencemooh kita. Itu yang kadang membuat kita ingin mundur dan mengingkari tugas kita kepada Tuhan. Hanya dari firman Tuhan kepada Musa kita bisa belajar. Sabarlah dan tunggulah sampai kuasa Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan untuk mencelikkan orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka tidak hanya mengenal siapakah Tuhan, tetapi mereka akan ikut berserah serta mengikuti rencana maupun kehendak Tuhan sampai apa yang Ia kehendaki digenapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baca dan renungkan pada hari ini. Tolonglah kami untuk senantiasa bersabar dan setia sampai apa yang Tuhan kehendaki melalui tugas-tugas yang harus kami kerjakan dapat digenapi. Ada banyak tantangan yang akan mengiringi setiap langkah kami, tapi kami yakin kuasa Tuhan juga akan menyertai kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin.